Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak sekalian? Mudah-mudahan baik ya di rumah ya. Tentunya juga sehat selalu di rumah ya. Oke. Ya. Untuk kali ini kita bertemu lagi dengan Pak Sam untuk membahas soal-soal PTS yang kemarin sudah anak-anak kerjakan ya. Kira-kira gimana kemarin? Bisa ngerjakan atau tidak? Oh, tentunya bisa. Anak-anak kan sudah pandai semuanya atau pandai dan pintar semuanya. Pastinya ngerjakan soal sangat mudah sekali. Ya, mari kita bersama untuk membahas soal-soal kemarin. Yang pertama di pelajaran keumumahan dulu ya. Nomor satu, nomor satu, salah satu majelis yang dibentuk oleh Muhammadiyah adalah Majelis Tarjih dan Tajdid. Nah, tarjih artinya titik-titik. Nah, tarjih itu artinya apa? Apakah A. penerus, atau B. pembaharu, atau C. penyeleksi, atau D. penyeimbang? Tarjih artinya adalah apa? Adalah penyeleksi. Nih. Nomor 2. Nomor 2. Nomor 2. Unsur pembantu pimpinan diatur dalam anggaran rumah tangga Muhammadiyah pasal titik-titik. Ya, unsur pembantu pimpinan dalam ini anggaran rumah tangga itu diatur dalam pasal berapa? Apakah A18 atau B19 ataukah C20 atau D21? Jawabannya adalah pasal 19. Nomor 3. Menyiarkan ajaran Islam merupakan program dari majelis titik-titik ya. Menyiarkan ajaran Islam, menyiarkan, kata-katanya menyiarkan ajaran Islam. Itu merupakan program dari majelis apa? Apakah MPKU, apakah MTT, atau MEK, atau MTDK? Nah, jawabannya adalah kalau menyiarkan berarti tugasnya majelis tablik dakwah ya, majelis tablik dan dakwah khusus, berarti jawabannya adalah D. Jawabannya D. Kemudian nomor 4. Nomor 4. Menyelenggarakan amal usaha, program, dan kegiatan pokok dalam bidang tertentu merupakan tugas dari apa? Yang menyelenggarakan amal usaha, menyelenggarakan berarti tugasnya apakah A. majelis, atau B. lembaga, atau C. bagian, atau D. persyarikatan? Jawabannya adalah A ya. Menyelenggarakan itu tugasnya majelis. Nomor 5. Nomor 5. Melakukan upaya reboisasi, rehabilitasi, dan konservasi lingkungan yang kini banyak mengalami kerusakan akibat ulah manusia. Hal ini merupakan tugas dari lembaga titik-titik yang melakukan reboisasi, rehabilitasi, dan konservasi lingkungan. Berarti tugasnya siapa? A. lingkungan hidup, atau B. hikmah dan kebijakan publik, ataukah C. hukum dan HAM, atau D. seni dan budaya? Jawabannya adalah A. Jelas ya, sudah jelas. Jawabannya adalah A. Kemudian nomor 6. Nomor 6. Memberi pendampingan, bimbingan, dan bantuan lainnya untuk melakukan pengembangan potensi ekonomi. Warga persyarikatan merupakan titik-titik dari majelis ekonomi dan kewirausahaan. Apa? Memberikan pendampingan, bimbingan, dan bantuan lainnya dalam pengembangan potensi ekonomi warga persyarikatan adalah merupakan apakah A. tujuan, atau B. visi, atau C. misi, ataukah D. tugas? Jawabannya adalah yang tepat adalah D ya, tugas. Tugas. Kemudian nomor 7. Sekolah dari tingkat SD sampai SMA. Nah, sekolah dari tingkat SD sampai SMA dikelola oleh majelis titik-titik. Apakah A. Dikti, atau B. Dikdasmen, atau C. Diknas, ataukah D. Dikbud? Jawabannya adalah Dikdasmen. Nomor 8. Nomor 8 ya. Nomor 8.
Yang membantu gerak langkah dan program persyarikatan Muhammadiyah adalah titik-titik. Siapa yang membantu gerak langkah dan program persyarikatan Muhammadiyah? Apakah A. pimpinan, atau B. persyarikatan, atau C. lembaga, ataukah D. organisasi? Jawabannya adalah C. lembaga ya, sebagai unsur pembantu pimpinan. Kemudian nomor 9. Lembaga yang menjadi jantungnya persyarikatan Muhammadiyah. Lembaga yang menjadi jantungnya persyarikatan Muhammadiyah adalah A. lingkungan hidup, atau B. hikmah dan kebijakan publik, atau C. hubungan luar negeri, ataukah D. pustaka dan informasi? Jawabannya adalah D. Nomor 10. Lembaga yang berperan dalam mengadakan kajian dan memberi solusi pemikiran masalah politik dan kebijakan pemerintah adalah lembaga titik-titik. Apa jawabannya? Apakah A. hukum dan HAM, ataukah B. hubungan luar negeri, ataukah C. hikmah dan kebijakan publik, ataukah D. pustaka dan informasi? Jawabannya adalah ini, yang berperan dalam mengadakan kajian dan memberi solusi pemikiran masalah politik dan kebijakan pemerintah. Nah, politik dan kebijakan pemerintah, berarti jawabannya adalah C. Ya, ini anak sekalian untuk jawaban Romawi 1. Nah, kita lanjutkan di Romawi 2. Perguruan tinggi milik Muhammadiyah dikelola oleh majelis titik-titik. Jawabannya adalah majelis Dikti, atau kalau lengkapnya Dikti Litbang. Nah, ini ya, majelis Dikti Litbang yang mengelola perguruan tinggi milik Muhammadiyah. Kemudian yang nomor 12. Majelis dan lembaga di dalam Muhammadiyah disebut dengan titik-titik. Nah, majelis dan lembaga itu disebut dengan apa? Unsur pembantu pimpinan. Ya, itu ya. Kemudian nomor 13. Tajdid. Ya, tajdid itu artinya adalah titik-titik. Apa? Tajdid artinya pembaharu atau pemurnian. Nomor 14. ART, kepanjangan dari titik-titik. ART kepanjangan dari apa? Anggaran rumah tangga. Ya, anggaran rumah tangga. Kemudian nomor 15. Revitalisasi peran dan fungsi seluruh sumber daya majelis merupakan salah satu titik-titik MTT. MTT itu majelis tarjih dan tajdid ya. Nah, revitalisasi peran dan fungsi seluruh sumber daya majelis merupakan salah satu titik-titik MTT. Jawabannya adalah apa? Misi. Nah, jawabannya misi. Jawabannya adalah misi. Kemudian nomor 16. Unsur pembantu pimpinan yang diserahi tugas melaksanakan program dalam bidang tertentu disebut dengan titik-titik. Nah, yang melaksanakan program dalam bidang tertentu itu namanya apa? Namanya lembaga. Nomor 17. Menginventarisasi dan sertifikasi tanah milik persyarikatan merupakan tugas dari majelis tentang sertifikasi tanah adalah majelis apa? Majelis wakaf. Wakaf ya. Majelis wakaf. Lengkapnya majelis wakaf dan ZIS. Kalau majelis wakaf saja sudah betul ya. Kemudian nomor 18. Diktilitbang, kepanjangan dari titik-titik.
Apa Diktilikban itu? Pendidikan pendidikan tinggi, penelitian dan pengembangan. Nah, ini Diktilbang itu kepanjangan dari pendidikan tinggi, penelitian dan pengembangan. Nomor 19. Nomor 19 LSBO. LSBO itu kepanjangan dari apa? Lembaga Seni Budaya dan Olahraga. Ya, Lembaga Seni Budaya dan Olahraga. Nomor 20. Unsur pembantu pimpinan Muhammadiyah ditetapkan oleh titik-titik. Siapa yang menetapkan unsur pembantu pimpinan Muhammadiyah? Adalah pimpinan pusat. Pimpinan pusat. Ya, ini ya anak-anak sekalian untuk jawaban dari Romawi 2 ya. Kemudian kita lanjutkan di Romawi 3. Jawabnya di bawahnya saja jawabannya. Romawi 3 nomor 21. Apa fungsi dibentuknya majelis dan lembaga di Muhammadiyah? Fungsinya apa fungsinya? Fungsi dibentuknya majelis dan lembaga di Muhammadiyah adalah ini ya fungsinya, membantu langkah gerak dan program Muhammadiyah. Nah, ini ya, ini sebagai fungsi dibentuknya apa? Majelis dan lembaga di Muhammadiyah. Kemudian nomor 22. Apa tujuan awal didirikannya pendidikan Muhammadiyah? Tujuan awal didirikannya pendidikan Muhammadiyah adalah mewujudkan manusia muslim yang berakhlak mulia, cakap, percaya diri, diri sendiri, serta berguna bagi masyarakat dan negara. Ya, ini sebagai tujuan awal didirikannya pendidikan Muhammadiyah. Kemudian nomor 23. Jelaskan pengertian amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar itu apa pengertiannya? Yaitu mengajak berbuat baik dan mencegah kemungkaran atau kejahatan. Ya, ini ya. Maksudnya amar nahi mungkar itu adalah mengajak tentang kebaikan dan juga mencegah kemungkaran atau kejahatan. Nomor 24. Tuliskan tugas dibentuknya Majelis Pemberdayaan Masyarakat. Nah, tugas dari MPM, Majelis Pemberdayaan Masyarakat itu apa? Tugasnya adalah melakukan pemberdayaan masyarakat. Ya, ini sebagai tugas dari Majelis Pemberdayaan Masyarakat, yaitu melakukan pemberdayaan masyarakat. Nomor 25. Apa peran MPK dalam Muhammadiyah? MPK itu Majelis Pendidikan Kader dalam Muhammadiyah. Perannya apa? Perannya adalah melaksanakan
program perkaderan. Nah, melaksanakan program perkaderan formal untuk pimpinan dan anggota dengan menyelenggarakan pelatihan. Nah, dengan menyelenggarakan pelatihan ya. Seperti apa contohnya? Contohnya seperti Baitul Arqam. Tunas Melati. Dan lain-lain, gitu aja ya. DLL. Oke, anak-anak sekalian, demikian untuk pembahasan soal PTS di mata pelajaran Kemuhamadiyahan. Dari Pak Sam, banyak kurangnya mohon maaf. Kita akhiri. SD Muhammadiyah Kelantan Utara, cerdas, kreatif, berakhlak mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.